Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita banyak nikmat, di mana dengan nikmat tersebut kita masih dapat melanjutkan kegiatan kita seperti biasanya. Baik, kali ini anak-anak sekalian, kita masih belajar di tema C, benda di sekitarku, subtema 1. Pembelajaran kelima, aneka benda di sekitarku. Selawat beriringkan salam ke ruh junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita istiqomah menjadi pengikut setia beliau. Baik, sebelum kita lanjut lebih jauh pembahasan untuk hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma anfa'ni bi 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wajidni ilma. Baik, pada kesempatan ini masih berkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Jika pada materi sebelumnya atau pelajaran sebelumnya kita membahas tentang bahan dasar pembuat benda atau benda yang terbuat dari kayu, benda yang terbuat dari kertas, dan benda yang terbuat dari plastik. Kali ini kita akan membahas tentang benda yang terbuat dari kaca. Ada beberapa benda yang terbuat dari kaca. Yang pertama ada gelas, cangkir, cermin, jendela, ataupun lain sebagainya. Kenapa banyak benda yang terbuat dari kaca? Pertama, karena sifat kaca, yaitu kedap air atau tidak tembus air. Sehingga ketika misalnya kita menaruh benda atau air ke dalam gelas atau ke dalam botol kaca, maka air tidak akan keluar dari gelas atau botol kaca tersebut. Yang kedua, bahwa kaca tembus cahaya. Ini misalnya dapat kita lihat di jendela rumah kita. Cahaya bisa masuk melalui jendela yang terbuat dari kaca, sehingga tanpa menggunakan lampu pun ruangan di sekitar dapat menjadi lebih terang. Yang ketiga, kaca mudah dibersihkan. Misalnya ketika kita minum kopi atau misalnya minum susu, gelas bekas dari susu atau kopi tersebut lebih mudah dibersihkan daripada misalnya kita menggunakan gelas plastik misalnya. Benda yang terbuat dari logam. Logam ini agar mudah dipahami adalah benda-benda yang terbuat dari besi, dari aluminium, atau misalnya mungkin dari baja. Ada beberapa contoh benda yang terbuat dari logam. Nah, kalau di dalam rumah atau di rumah Ananda, beberapa benda yang terbuat dari logam itu banyak ditemukan, misalnya di dapur. Di dapur, kebanyakan benda terbuat dari logam atau alat masak orang tua Ananda banyak yang terbuat dari logam, misalnya panci, kuali, atau misalnya spatula dan lain sebagainya. Sendok makan juga termasuk benda yang terbuat dari logam. Contoh lain adalah paku terbuat dari logam. Kenapa banyak benda yang terbuat dari logam? Alasannya yang pertama, karena logam memiliki sifat yang kuat. Yang kedua, mudah dibentuk atau dapat dibentuk sesuai dengan keinginan si pembuatnya. Yang ketiga, dapat menghantarkan panas yang baik. Nah, ini terlihat ketika misalnya orang tua Ananda sedang misalnya memasak air atau misalnya memasak lauk. Kalau misalnya bendanya tidak terbuat dari logam, kemungkinannya akan lebih lama untuk matangnya dari masakan yang dimasak oleh orang tua Ananda. Selanjutnya, ada benda yang terbuat dari karet. Benda yang terbuat dari karet contohnya misalnya ban mobil, ban motor,
perahu karet, penghapus, sepatu karet, sandal karet, dan lain sebagainya. Nah, banyak orang membuat benda yang terbuat dari karet karena karet itu kuat dan juga lentur. Itulah alasan banyak benda yang terbuat dari karet. Identifikasi atau Bapak akan menunjukkan beberapa benda yang terbuat dari berbagai bahan dasar. Yang pertama, ada daun jendela. Daun jendela ada yang terbuat dari kayu atau juga ada yang terbuat dari aluminium atau logam. Daun jendela yang terbuat dari kayu, kelebihannya adalah kuat dan juga ada beberapa jenis kayu yang tahan sampai ratusan tahun. Sedangkan kekurangannya mudah terbakar, sebagian jenis kayu mudah dimakan oleh rayap. Sedangkan daun jendela yang terbuat dari aluminium atau logam, kelebihannya ringan, tidak mudah dimakan rayap. Sedangkan kekurangannya tidak tahan benturan keras atau mudah penyok apabila terkena benturan keras. Benda yang kedua adalah buku. Buku terbuat dari kertas. Kelebihan dari kertas adalah mudah menyerap tinta sehingga tulisan yang kita tulis bisa terbaca. Sedangkan kekurangannya mudah robek apabila terkena air. Benda yang selanjutnya adalah garpu. Garpu terbuat dari logam. Kelebihannya ringan, tapi kekurangannya mudah bengkok. Yang keempat adalah ban mobil. Ban mobil terbuat dari karet. Kelebihannya kuat dan lentur. Kekurangannya tidak kuat api. Nama benda yang selanjutnya adalah gelas. Gelas terbuat dari kaca, di mana kaca ini tahan panas, tetapi kekurangannya mudah pecah. Nanti Ananda bisa mengecek benda-benda apa saja yang ada di sekitar Ananda. Kemudian mungkin nanti Ananda menuliskan apa nama bendanya, bahan dasar pembuat benda tersebut, kekurangan dan kelebihan dari benda yang Ananda perhatikan, seperti itu. Kita lanjut. Sebelumnya kita telah mempelajari yang namanya musyawarah. Sekarang kita akan masuk ke apa saja manfaat dari musyawarah. Manfaat musyawarah menjalin hubungan yang baik antara anggota kelompok dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cepat dan bersifat adil untuk seluruh anggota musyawarah. Jadi manfaatnya agar tercipta kerukunan antara satu orang dengan orang yang lain. Yang kedua, masalah akan cepat terselesaikan atau cepat menemukan solusi dari masalah yang ada. Yang ketiga, masalah atau keputusan yang diambil bersifat adil, tidak ada yang dirugikan ketika misalnya suatu masalah ditemukan solusinya. Dalam musyawarah pasti terdapat perbedaan pendapat atau terdapat perbedaan usulan antara satu orang dengan orang yang lain. Bagaimana cara menghormati pendapat atau usulan dari teman kita? Yang pertama, tidak memaksakan kehendak. Misalnya, kita memberikan usulan dari suatu permasalahan yang ada, maka apabila solusi tersebut tidak atau kurang tepat menurut anggota yang lain atau teman yang lain, maka kita tidak boleh memaksakan bahwa usulan kita tersebut adalah yang terbaik, tetapi kita menerima usulan dari teman-teman yang lain. Yang kedua, jika ada usulan dari teman kita yang menurut kita kurang tepat, sebaiknya kita tidak mengejek pendapat yang disampaikan oleh teman tersebut. Karena kalau misalnya mengejek, ini nanti bisa menimbulkan perpecahan atau misalnya pertengkaran antara satu teman dengan teman yang lain. Sehingga kita harus senantiasa menghormati pendapat ataupun usulan dari teman-teman yang ada.
Baik, kali ini cukup sampai di sini. Jadi, selain benda terbuat dari kayu, dari kertas, dan juga dari plastik, ada juga benda yang terbuat dari kaca, dari logam, dan dari logam dan juga dari karet. Bapak ulang ya. Selain benda yang terbuat dari kayu, kertas, dan plastik, benda juga ada yang terbuat dari kaca, logam, dan juga karet. Seperti itu. Nah, dalam musyawarah banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Misalnya, terjalin hubungan yang erat, terjalin kehidupan yang lebih rukun. Selanjutnya, manfaat dari musyawarah adalah solusi dari suatu permasalahan lebih cepat ditemukan. Dan yang ketiga, solusi yang ada bersifat adil, tidak dari kehendak dari satu orang saja. Nah, Bapak rasa pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan kepada Bapak. Syukron wa jazakumullahu khairan. Tetap semangat untuk belajar. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.